Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duduk dulu, Pak. Iya, Pak. Perkenalkan Bapak, saya Firdaus, dokter yang sedang berjaga sore hari ini. Bapak kalau boleh tahu namanya siapa ya, Pak? Pak Tomo, Pak Tomo. Usia berapa, Pak? 45 tahun. 45 tahun. Saya sudah nikah. Oh, iya. Oke, Bapak keluhannya apa ya? Saya sesak napas selama 3 bulan. Nah, seminggu ini tambah parah. Oh, tambah parah seminggu ini. Bapak kalau boleh tahu merokok, Pak? Iya. Tapi enggak itu kan konsumsi narkoba enggak kan? Enggak. Oh, iya. Oke Pak Tomo, jadi supaya kita bisa tahu dengan pasti Bapak Tomo ini sakitnya apa, diperiksa dulu ya Pak ya? Iya. Iya Pak Tomo. Kalau gitu silakan Pak Tomo tiduran dulu. Bajunya boleh dilepas ya Pak Tomo? Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita melakukan prosedur cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Kemudian tak lupa juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah inspeksi. Kita lihat di mana lokasi dari ictus cordis. Pak bisa bernapas dengan biasa Pak, normal aja napasnya. Ya, kemudian kita inspeksi kira-kira di sini ictus cordis. Baik, selanjutnya kita melakukan palpasi terlebih dahulu. Pertama-tama kita lakukan dengan telapak tangan terlebih dahulu, baru kita menggunakan ujung jari. Permisi ya Bapak. Oke, kira-kira di sini. Ya, sekitar di ICS 5 pada garis mid clavicula. Baik, selanjutnya kita akan menentukan batas-batas dari jantung dengan teknik perkusi. Bagaimana tekniknya? Ya, yang pertama kita perkusi bagian kiri dulu. Kita tentukan batas kiri dari lateral ke medial. Ini dari garis mid axillaris sinistra ke sekitar sini. Ini sudah mulai redup. Di sini kan sonor. Kemudian menentukan batas jantung kanan sama seperti tadi dari lateral ke medial. Ya, sini masih sonor. Kira-kira di sini sudah mulai redup pada garis parasternal line yang dekstra. Yang atas juga seperti itu. Kita tentukan batas-batas jantungnya. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi menggunakan alat stetoskop. Kita pakai sisi yang diafragmanya. Jadi ada beberapa titik. Yang pertama adalah di sela iga kedua. Permisi ya Pak. Iya. Iga 1, ini iga 2, ini selanya. Aduh. Kita fokuskan dulu pada suara dasarnya. Kita tentukan mana sistol, mana diastol. Kemudian kita cari irama dan juga frekuensi dari denyut jantung. Ya, arkus 2 pada kanan ini menginterpretasikan aorta. Baik, titik auskultasi berikutnya adalah sela iga 2 yang bagian sinistra. Kita cari dulu ICS-nya di mana. 1, 2, di sini. Oke, seperti tadi kita dengarkan suara dasarnya. Kemudian apabila ada suara tambahan seperti mungkin bising sistol maupun diastol, kita dengarkan baik-baik dan juga kita ikuti kemana arahnya dan kita cari titik maksimumnya di mana. Oke. Baik, titik auskultasi berikutnya adalah pada ICS 4 kiri, tapi dia itu sejajar pada garis parasternal line. Ya, ini ICS nya saya cari dulu. 1, 2, 3. Ini nanti kita bisa mengetahui katup tricuspid di sini. Sama, kita tentukan dulu suara dasarnya dan apabila ada suara tambahan, kita cari tahu di mana titik maksimumnya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah pada apex di ictus cordis tadi.
Kemudian setelah kita lakukan auskultasi, tentunya kita catat hasil yang kita dapatkan dari pemeriksaan auskultasi dan juga baik inspeksi dan juga palpasi tadi. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi dari arteri karotis. Mesti Bapak, saya lihat lehernya dulu ya. Apabila ini kita lakukan bersamaan ya, yang sinistra dan juga yang dekstra, menggunakan jempol dan juga ujung dari jari telunjuk dan jari tengah. Kita sesuaikan iramanya, apakah dia reguler ataukah mungkin ada patologis. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan JVP atau jugular vein pressure. Kita menggunakan Oke, pertama-tama kita posisikan, permisi ya Bapak, bisa diangkat dulu selimutnya. Kita posisikan pasien itu pada kemiringan sekitar 45 derajat. Duduk dulu Bapak, kalau boleh. Duduk terlebih dahulu. Sebentar saja ya Bapak ya. Oke, silakan duduk lagi Pak. Ya, kira-kira sudah 45 derajat. Kemudian Bapak bisa noleh ke kiri Pak. Noleh ke kiri. Nah ini kan nanti tampak vena jugularisnya di sini. Bapak rileks saja ya Bapak ya. Kemudian kita menggunakan dua penggaris di sini. Penggaris pertama kita letakkan pada angulus sternum. Ya, ini manubriumnya, ini corpus sternum. Kira-kira angulus sternum ada di sini. Ini harus horizontal. Dari samping mana? Dari samping sini. Ya. Kemudian dari puncak pressure dari vena jugular ini kita tarik, kira-kira dia pada ketinggian berapa? Siapa Bapak ya? Permisi Bapak. Ya, ini menunjukkan angka 4. Oke Bapak, terima kasih. Dan tentu saja kita mencatat hasil dari pemeriksaan tadi. Sudah. Dan terakhir kita melakukan pemeriksaan capillary refill time. Kita bisa menggunakan salah satu kukunya. Ya, ditekan saja sini. Oke, pengisian kembali warna merahnya itu tadi kurang dari 2 detik, berarti masih normal. Ya. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan tadi. Jadi dari hasil pemeriksaan ini memang kami dapatkan adanya sedikit kelainan, terutama pada jantung Bapak yang sebelah kanan. Mungkin ada gangguan terkait dengan paru-paru Bapak juga. Mungkin Bapak bisa kedepannya berhenti merokok, dan juga nanti akan saya berikan obat. Bapak ada yang mau ditanyakan Bapak? Pak, kira-kira saya ini sakit apa Pak? Bisa sembuh nggak? Oh iya, jadi ya seperti yang saya katakan tadi, ini ada gangguan pada sebagian jantung Bapak karena tekanan dari paru-paru Bapak juga. Insya Allah bisa sembuh asalkan Bapak mengurangi rokoknya, kalau bisa dihilangkan sekalian, nggak usah merokok, dan juga rutin minum obat Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Habis ini nanti langsung ke apotek ya Bapak ya. Terima kasih dokter. Hati-hati Pak. Seman. Kemudian setelah kita melakukan kontak dengan pasien, kita melakukan prosedur cuci tangan 7 langkah lagi.